Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Esti Belajar. Kali ini akan sharing tentang alat pembayaran tunai, uang, yang mencakup pengertian fungsi, jenis, syarat, serta pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Sobat Esti, menurut Rowling J. Thomas dalam bukunya Our Modern Banking and Monetary System, uang adalah suatu benda yang dengan mudah dan umum diterima oleh masyarakat untuk pembayaran pembelian barang, jasa, dan barang berharga lainnya, serta untuk pembayaran utang. Ada juga yang mengatakan bahwa uang adalah suatu benda yang diterima oleh masyarakat umum untuk mengukur nilai alat tukar atau alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa, di mana keberadaannya diatur di dalam undang-undang. Sobat Esti tentu sudah tidak asing lagi dengan uang. Sebenarnya apa sih fungsi uang itu? Fungsi uang itu ada dua, asli dan turunan. Fungsi asli uang disebut juga fungsi primer dari uang. Fungsi asli terdiri atas uang sebagai alat tukar, medium of exchange. Uang digunakan sebagai alat untuk mempermudah pertukaran. Agar uang dapat berfungsi dengan baik, maka diperlukan kepercayaan masyarakat sehingga bersedia dan rela menerimanya. Fungsi asli uang yang kedua, uang sebagai satuan hitung, a unit of account, yaitu uang untuk menentukan harga suatu barang yang diperlukan. Satuan hitung. Dengan adanya uang, seseorang dapat mengadakan perbandingan harga satu barang dengan barang lainnya. Sobat Esi, fungsi uang yang kedua, yaitu fungsi turunan, adalah fungsi sebagai akibat dari fungsi asli, yaitu yang pertama, uang sebagai alat pembayaran yang sah. Kemudian yang kedua, uang sebagai alat penyimpan kekayaan dan pemindah kekayaan. Masyarakat dapat menyimpan uang sebagai salah satu bentuk kekayaan. Selain itu, uang juga dapat digunakan sebagai alat pemindahan kekayaan. Misalnya, Pak Bambang ingin membeli tanah. Untuk mendapatkannya, ia menjual mobil yang dimiliki. Uang hasil penjualan mobil diberikan tanah. Kegiatan yang dilakukan Pak Bambang ini menunjukkan uang berfungsi sebagai alat pemindah kekayaan. Yang ketiga, fungsi turunan yang ketiga, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Uang yang beredar di masyarakat dapat mendorong daya beli. Peningkatan daya beli mendorong permintaan terhadap suatu barang di pasar. Tingginya permintaan dapat memicu produsen untuk memproduksi barang dan jasa. Nah, hal inilah menunjukkan bahwa uang itu berfungsi sebagai pendorong kegiatan ekonomi.
Turunan yang keempat dari fungsi uang sebagai standar pencicilan utang atau angsuran utang. Uang dapat berfungsi sebagai standar untuk melakukan pembayaran atas transaksi yang dilakukan secara kredit. Dengan kata lain, uang dapat digunakan untuk melakukan cicilan utang. Selanjutnya, Sobat SD, jenis-jenis uang. Uang secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Apa itu uang kartal? Yaitu uang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat pembayaran. Bentuknya logam dan uang kertas yang benar-benar beredar sebagai alat pembayaran dalam masyarakat. Uang logam berdasarkan sejarah perkembangannya merupakan uang pertama yang dibuat. Menurut macamnya, ada mata uang standar, full-bodied money. Mata uang standar adalah mata uang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai nominal yang sama dengan nilai intrinsiknya, bahannya. Misalnya uang logam emas atau perak. Yang kedua, mata uang tandap, token money. Mata uang tandap atau bercap adalah mata uang yang dapat dipakai sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai nominal yang tidak sama dengan nilai nominal intrinsiknya. Contohnya uang logam 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah. Sobat SD, jenis uang kartal yang kedua adalah uang kertas. Uang kertas awalnya merupakan surat tanda penyimpanan yang serupa dengan deposito emas, perak, atau deposito uang logam. Pedagang menyerahkan uangnya ke bank dan bank memberikan surat bukti deposito. Uang kertas pada dasarnya surat pengakuan utang oleh bank yang sewaktu-waktu dapat ditukar dengan emas. Dalam perkembangannya, surat pengakuan utang bank ini beredar sebagai uang. Saat ini, uang kertas yang beredar disebut uang kepercayaan yang terdiri dari beberapa nilai pecahan seperti Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, dan Rp100.000. Uang kertas dibuat dengan kertas khusus dan terdapat unsur pengaman untuk menghindari pemalsuan. Jenis uang yang kedua, yang pertama uang kartal, yang kedua adalah uang giral. Uang giral merupakan saldo rekening koran yang ada di bank sewaktu-waktu dapat digunakan. Uang giral merupakan uang yang sah, namun hanya berlaku pada kalangan tertentu saja. Contohnya uang giral adalah cek dan biljet giro. Sobat SD, jenis uang berdasarkan kawasan atau daerah berlakunya. Ada uang domestik,
yaitu uang yang berlaku hanya di suatu negara tertentu. Di luar negara tersebut mungkin berlaku dan mungkin juga tidak berlaku. Yang kedua, ada uang internasional, yaitu uang yang berlaku tidak hanya dalam suatu negara, tetapi juga berlaku dan diakui di berbagai negara di dunia. Misalnya dolar Amerika, pound sterling Inggris, euro dollar, Swiss franc, Japanese yen, dolar Australia, Canadian dollar. Selanjutnya Sobat Esti, syarat uang. Yang pertama, digemari, diterima oleh umum. Yang kedua, mudah disimpan dan dipindah tangankan. Tahan lama dan tidak lekas rusak. Dapat dibagi-bagi dan tidak mengurangi nilainya. Mempunyai nilai yang stabil atau tetap. Jumlahnya memenuhi kebutuhan. Berikutnya Sobat Esti, pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia diatur melalui Peraturan Bank Indonesia nomor 14/PBI/2012 tentang pengelolaan uang rupiah. Kegiatan pengelolaan uang rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menjaga ketersediaan uang rupiah sebagai alat pembayaran tunai di masyarakat. Diawali dari kegiatan perencanaan. Perencanaan dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara jumlah uang yang beredar dengan kebutuhan uang di masyarakat. Selanjutnya setelah perencanaan adalah pencetakan. Pencetakan uang rupiah dilakukan oleh Perum Peruri sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dengan disertai kewajiban untuk selalu mengedepankan mutu, keamanan, dan harga yang bersaing. Tahap berikutnya adalah pengeluaran. Pengeluaran uang rupiah, baik uang rupiah emisi baru ataupun penerbitan uang rupiah khusus, dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang mendasari pengeluaran uang rupiah emisi baru diantaranya adalah penyederhanaan satuan hitung untuk memperlancar transaksi pembayaran tunai dengan menata kembali jenis pecahan yang ada sehingga lebih praktis dan efisien baik untuk penetapan harga, perhitungan maupun pencatatan. Yang kedua, perkembangan faktor ekonomi seperti tingkat inflasi dan perubahan nilai tukar sehingga diperlukan nominal pecahan rupiah baru untuk memudahkan satuan hitung dalam transaksi pembayaran tunai. Yang ketiga, perubahan-perubahan pada uang, baik perubahan pada bahan uang maupun teknik cetaknya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas uang ataupun efisiensi dari sisi pengadaannya. Tahap pengelolaan uang rupiah yang keempat yaitu pengedaran. Pengedaran uang rupiah merupakan suatu rangkaian kegiatan
mengedarkan atau mendistribusikan uang rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan pengedaran uang terdiri dari pengiriman uang rupiah dan layanan kas yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Tahap yang berikutnya, kelima, pencabutan dan penarikan. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan dan penarikan uang rupiah atau menetapkan uang rupiah tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI. Tujuannya untuk mencegah dan menekan peredaran uang rupiah palsu serta menyederhanakan komposisi dan emisi pecahan uang rupiah. Yang berikutnya, tahap pengelolaan uang rupiah berikutnya adalah pemusnahan. Undang-Undang Mata Uang menyebutkan pemusnahan uang rupiah sebagai suatu rangkaian meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan uang rupiah sehingga tidak lagi menyerupai uang rupiah. Kegiatan pemusnahan uang rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap uang rupiah kertas dan uang rupiah logam yang sudah tidak layak edar ataupun yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Sobat Esti, sebelum diakhiri ada satu soal di bawah ini yang bukan merupakan kriteria uang kartal adalah A. Mudah dibawa, B. Terdiri atas berbagai nilai nominal, C. Diterima oleh masyarakat umum, D. Nilainya tidak bisa turun, E. Tidak mudah rusak. Apa ya jawabannya? Silahkan dipilih. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa dengan video Esti Belajar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.